Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan berikutnya ya. Pertemuan hari ini mengenai video ya. Kemarin tentang animasi, sekarang kita tentang video. Oke, pertama dari segi pengertian, video bisa dibilang sebagai teknologi untuk menangkap, merekam, memproses, mentransmisikan dan juga menata ulang gambar bergerak. Ada kata-kata menata ulang ya. Berarti nanti dari hasil yang sudah ada biasanya nanti akan melalui proses editing ya. Untuk video ini bisa menggunakan film seluloid, sinyal elektronik ataupun media digital ya. Aplikasi video pada multimedia ada banyak, misalnya ada di entertainment, ada broadcast TV, VCR atau DVD recording, kemudian untuk interpersonal ada video telepon, kemudian video conferencing, dan ada interaktif ya. Oke, kita akan bahas tentang digital video. Ini adalah sistem video recording yang menggunakan sistem digital dibandingkan dengan analog dalam hal representasi videonya. Kalau digital video direkam dalam tape kemudian didistribusikan melalui optical disc, misalnya VCD dan DVD ya. Alat yang bisa digunakan untuk menghasilkan video digital salah satunya adalah camcorder ya, bisa merekam gambar-gambar video dan juga audio. Ada mini DVD, ada mini DV, DVD camcorder, dan ada digital 8. Oke. Ini salah satu awal mula alat yang digunakan untuk merekam video, yaitu menggunakan Betacam, dan ini adalah salah satu cara untuk playernya ya. Dulu menggunakan pita kaset seperti ini, tape, kemudian harus menggunakan alat khusus untuk memutar videonya. Kemudian untuk editing video yang perlu diketahui atau pengetahuan dasar yang diperlukan ketika melakukan editing video, yang pertama adalah kamera digital dan analog. Untuk sekarang kamera video analog memang jarang sekali digunakan ya, tapi yang sering digunakan menggunakan video digital. Dari segi kualitas, digital lebih baik, kemudian harganya juga terjangkau dan juga memudahkan dari proses distribusi ya ataupun editingnya. Kemudian perlu juga kalian ketahui yang namanya format video, baik itu jenis kamera atau jenis pita videonya ya. Terus kemudian format video yang digunakan untuk merekam biasanya apa ya. Ada pita mini DV, ini ukurannya kecil dan tidak mahal ya, tapi juga ada format digital lain yang ada. Kemudian selain itu kalian juga perlu mengetahui apa itu master tape. Ini adalah pita master yang digunakan untuk merekam gambar. Jadi originalnya atau gambar originalnya biasanya disimpan di dalam pita master, kemudian setelah itu diedit atau diperbanyak akan didistribusikan melalui VCD ataupun DVD misalnya ya. Kemudian yang keempat adalah editing video. Editing video adalah post production atau pada saat produksi tersebut, yaitu proses yang dilakukan setelah melakukan perekaman gambar. Nah, proses kerja yang terlibat dalam proses editing digital antara lain adalah digitizing atau capturing. Ini adalah memindahkan video dari pita ke dalam data digital atau hard disk ya. Jadi dari mulai perekaman tadi dilakukan digitizing atau capturing, jadi memindahkan ke digital. Kemudian offline editing, yaitu memotong atau membuang adegan pada video yang tidak menarik ya. Kemudian ada online editing, ketika kita mengupload video tersebut maka kita akan melakukan online editing, bisa dengan cara memasukkan judul, background, animasi, ataupun mungkin teks ya, bisa. Dan yang berikutnya adalah rendering. Rendering ini adalah proses yang dilakukan setelah editing selesai dilakukan di dalam komputer, yaitu misalnya dipindahkan ke VCD atau DVD, ataupun tadi ketika di-upload ke dalam media untuk distribusi video, contohnya misalkan YouTube ya. Kemudian yang ada juga format VCD dan DVD. Biasanya gambar yang sudah dibuat ini dipindahkan ke dalam bentuk VCD atau DVD ya. Biasanya untuk DVD ini hasil gambarnya lebih baik dan juga muatannya atau muatnya lebih banyak. Kemudian untuk multi camera production,
Untuk DVD dan VCD mungkin bisa kalian cari sendiri ya referensinya. Kalau dulu misalkan satu film itu bisa atau harus disimpan dalam misalkan 24 atau 14 VCD, tapi kalau dalam DVD hanya cukup 4 misalnya ya. Dan multi kamera production ini adalah satu produksi video di mana lebih dari satu kamera digunakan, biasanya untuk film ya. Jadi nanti dikenal ada angle-nya dari sisi mana. Ketika aktor itu berkelahi, ada yang dari sisi lawannya atau ada dari sisi dianya atau mungkin dari samping, itu semuanya digunakan, lalu kemudian nanti diedit mana kira-kira gambar yang bagus, itu yang akan digunakan. Itu adalah multi camera production. Nah, ini mungkin kalau kalian sudah tidak terlalu akrab dengan ini, karena video sekarang lebih mudah lagi didistribusikannya. Zaman dulu laptop itu punya yang namanya DVD room atau VCD room. Dan DVD ini kalau untuk ke TV harus disambungkan dengan DVD player seperti ini. Nah, sekarang laptop hampir tidak ada yang menggunakan DVD room, ataupun kalau mau pakai dia punya atau harus membeli DVD player sendiri ya. Kemudian mini DV camcorder itu ada 3 komponen. Yang pertama ada lensanya, kemudian ada shutter image-nya ini untuk melakukan konversi cahaya ke sinyal elektronik, lalu kemudian ada recordernya untuk menulis sinyal video ke media penyimpanan. Nah, ini biasanya kalau disebutnya dengan handycam ya, untuk menyimpan video. Nah, setting kamera digital video itu nanti ada beberapa yang diperlukan untuk diatur settingnya. Yang pertama adalah resolusi video. Zaman dulu resolusi itu hanya terdiri dari 640 kali 480, ada 120 1280 kali 720, kemudian ada Full HD sampai dengan Ultra HD sebesar 3840 kali 2160. Tapi yang terbaru kita sudah dikenalkan dengan teknologi 8K ya. Kalian bisa cari di YouTube ataupun di internet ya, resolusi terbaru yang sudah diluncurkan yaitu video dengan resolusi 8K. Sebagus apa videonya dibandingkan dengan resolusi video yang lebih rendah di bawahnya. Nah, ini mungkin udah tahu ya, kalau kita misalkan nonton film misalnya di Netflix atau apa, paket itu mempengaruhi. Misalkan kalau paketnya yang kita ambil paket murah, maka resolusi yang kita terima tidak bisa yang paling bagus misalnya. Tapi kalau paketnya yang lebih mahal, kita bisa mendapatkan resolusi video yang lebih bagus juga. Ditontonnya juga tentu lebih enak. Kemudian selain resolusi video, kita juga akan mengenal frame rate. Ini kemarin kita di animasi juga kita sudah kenal. Frame rate ini adalah FPS, ini adalah satuannya yaitu frame rate per second ya. Misalnya 25 picture dalam 1 detik, kemudian 10 picture, 15, 30, 60 picture. Yang bagus yang mana? Tentu saja yang lebih bagus adalah yang dalam 1 detik itu terdiri lebih banyak frame rate ya. Contoh seperti ini. Ketika dia hanya 30 frame rate, maka gambarnya akan sedikit ngeblur, tapi ketika lebih banyak 60 frame rate misalnya, gambarnya akan jauh lebih jelas atau lebih bagus. Kemudian ada ISO dan aperture. ISO ini adalah sensitivitas sensor kamera terhadap cahaya. Semakin tinggi maka semakin terang, biasanya ini juga diatur. Kemudian aperture sendiri adalah bukaan tempat cahaya lewatnya. Nah, kadang kamera kan kita harus mengatur ya aperturnya mau yang berapa misalnya. Nah, contoh pengaturannya adalah seperti ini ya. Ini ada ISO 50, 100 dan seterusnya. Jadi kalau lebih besar maka lebih sensitif ya. Kemudian ada aperturnya, bukaannya dari 32 sampai dengan seterusnya. Lebih lebar misalnya. Kemudian high speednya ini nanti masuknya ke shutter speed. Shutter speed ini adalah waktu pada kamera terbuka untuk melihat subjek yang akan difoto ya. Semakin besar speednya maka akan semakin cepat speednya maka akan lebih bagus hasilnya. Contoh seperti ini, ketika menggunakan pengaturan slow shutter seperti ini gambarnya, tapi ketika dipercepat maka kurang lebih akan lebih jelas hasilnya. Nah, rumusnya shutter speed biasanya harus 2 kali frame rate-nya. Kalau dalam 1 detik itu terdiri dari 60 frame rate, berarti shutter speed-nya berapa? Berarti 1/120.
Tadi kita bicara tentang shutter speed ya. Jadi rumusnya adalah 2 kali frame rate-nya. Kalau frame rate-nya 60 fps per frame rate per second, maka shutter speed-nya kalau bisa diaturnya adalah 2 kali. Jadi 1 per 60 kali 2 120 speed-nya ya. Itu adalah beberapa hal yang perlu disetting untuk kamera digital video. Kemudian di video editing, ini adalah suatu proses memilih atau menyunting gambar dari hasil syuting dengan cara memotong gambar ke gambar atau cut to cut dengan cara menyambungkannya ya. Habis memotong kita sambungkan lalu menyisipkan sebuah transisi. Pada proses editing, gambar tidak cukup hanya digabung-gabungkan begitu saja ya, tapi tadi harus ada transisinya. Semakin smooth transisinya, maka akan lebih bagus. Variabel yang harus diketahui dalam proses editing banyak sekali, ada kamera angel, angel ya, kemudian kamera works, jenis shootnya, kemudian motivasi, informasi, komposisi, dan lain-lain. Nah, istilah-istilah yang tadi biasanya disebut dengan grammar of the edit ya. Apa itu grammar of the edit? Ada banyak sekali, tapi yang akan kita bahas sekarang hanya sekitar 6 atau berapa saja ya, tidak semuanya. Yang pertama adalah motivasi. Pada saat proses editing biasanya editor akan memasukkan motivasi. Maksudnya apa? Ini pada film atau gambar-gambar seperti jalanan kota, gunung, laut, awan ataupun sebagainya biasanya ditampilkan sebelum gambar utama. Makanya ketika intro misalkan ya, biasanya nggak langsung subjek ke orangnya, tapi biasanya dia lagi ada di mana, di pantai. Oh, begitu di pantai maka yang akan di-syuting dulu misalnya lautnya atau burung camar yang lagi terbang misalnya, itu termasuk dari motivasi ya. Bisa berupa perpaduan gambar dan juga audio. Ini motivasi. Kemudian yang kedua adalah informasi. Informasi ini sebenarnya mengacu pada gambar ya. Gambar yang dipilih oleh editor harus memberikan maksud atau informasi sesuatu. Kemudian komposisinya juga harus pas ya, memenuhi standar yang sudah disepakati atau sesuai dengan kamera works. Ya, ini perlu juga sense of art-nya dari seorang editor biasanya ya. Komposisi untuk mengatur misalkan angle yang bagus dari sebelah mana. Kemudian continuity adalah suatu keadaan di mana terdapat kesinambungan antara gambar satu dengan gambar sebelumnya. Ya. Jadi biasanya kalau misalkan kita menyambungkan dua video atau video dengan video berikutnya, kita kasih transisi di dalamnya. Jadi jangan langsung jumping gitu ya, nanti yang nonton kaget lah, tadinya lagi ada adegan ini tiba-tiba loncat ke adegan lainnya. Kemudian ada titling, ini adalah huruf yang diperlukan untuk menambah informasi gambar, judul utama, nama pemeran dan juga tim kreatif. Atau kalau sekarang kadang ditambahkan teks ya, kalau misalkan video-video di YouTube ataupun yang lainnya. Kemudian sound dalam editing juga dibagi menurut fungsinya, yaitu yang pertama original soundnya, ini asli dari subjeknya ketika mengambil video. Kemudian ada atmosfer, ini latar belakang atau background yang ada di sekitar objek. Kemudian musik illustration ini untuk menambahkan mood misalkan. Ini juga harus diperhatikan benar gitu. Kalau kita videonya tujuannya untuk happy, berarti musiknya jangan yang sedih-sedih misalnya. Tapi kalau tujuannya videonya untuk menggambarkan kesedihan, berarti musik illustrationnya juga harus dipilih yang sesuai. Nah, untuk grammar of the edit yang lainnya kalian bisa cari di buku ini ya. Buku ini juga ada di Google Books. Bisa kalian lihat-lihat beberapa editor beberapa istilah, meskipun tidak semuanya bisa dibaca di Google Books. Oke. Kemudian teknik video kamera sudah pernah Ibu bahas di pertemuan kedua kalau nggak salah ya. Itu ada interlace dan progresif. Ya, yang pertama interlace. Interlace ini sebenarnya sudah jarang digunakan ya. Ini menampilkan image atau gambar dalam latar scan display device seperti CRT TV yang ditampilkan bergantian, garis, ganjil, dan genap ya. Jadi tidak berurutan. Waktu itu udah Ibu sampaikan tuh. Nanti bisa disimak lagi video Ibu sebelumnya. Interlace digunakan di sistem TV analog, biasanya ada PAL, NTSC, dan juga ada satu lagi Sekam. Nah, untuk PAL ini dulu digunakan di negara Eropa Barat dan Australia.
Setiap sinyal video yang dikirimkan dalam keadaan terbalik pada masing-masing garisnya yang secara otomatis akan mengkoreksi error yang terjadi pada sistem transmisi. Kemudian ada NTSC atau National Television System Committee. Ini digunakan di Amerika, Jepang, dan Korea Selatan. Ini juga sudah lama digunakannya. Kemudian ada sequential color with memory. Ini menggunakan modulasi frekuensi untuk mengkodekan sinyal warna. Ya, ini dipakai di Eropa Timur dan Prancis. Ini kurang lebih dulu seperti ini. Nah, tapi sekarang lebih banyak menggunakan progressive scan. Itu untuk menampilkan, menyimpan, dan memancarkan gambar setiap baris untuk setiap frame digambar secara berurutan. Ini udah pernah Ibu jelaskan juga. Biasanya digunakan untuk charting monitor komputer. Ya. Keuntungan dari video digital tentu saja ada banyak. Bisa disimpan dalam media penyimpanan random, mudah ya dalam penyimpanannya, kemudian mudah dalam proses editingnya, kualitasnya juga jauh lebih bagus, dan transmisi atau distribusinya tentu saja lebih mudah ya, karena kita akan mengkopinya lebih gampang, mengirimnya juga lebih gampang. Kemudian keuntungan dan kerugian video bisa kita bandingkan seperti ini. Yang pertama, kalau kita membuat video biasanya menumbuhkan rasa semangat bagi yang melihatnya. Kemudian yang melihatnya bisa meningkatkan perhatian ya. Biasanya kalau gambar aja orang kurang tertarik, tapi kalau begitu video lebih tertarik. Kemudian mengklarifikasi aksi fiksal ya, jadi memberikan contoh yang nyata. Kemudian bisa digabungkan dengan media lainnya, contohnya gambar. Kemudian kerugiannya adalah membutuhkan memori yang lebih besar, peralatannya juga khusus dan tidak efektif dalam menggambarkan konsep abstrak dan situasi yang statik. Oke. Macam-macam jenis video antara lain ada live video feed, menyajikan objek link multimedia yang menarik. Ada video tape, ini yang video-video lama. Kemudian ada video disc. Video disc ini ada dua, CLV dan CVA. Ini untuk CVA ya, bukan CLV. Mampu menampung data sekitar 54.000 still frame atau 30 menit. Kalau pada format CLV ini 2 kali kemampuannya. Kemudian ada digital video, ini medium penyimpanan video dengan menggunakan rangkaian komputer. Ada hyper video, ini soundtrack yang bisa dimainkan berulang kali dengan menggunakan penyajian multimedia yang dimainkan. Kemudian hal-hal yang bisa diperhatikan pada pembuatan video. Yang pertama adalah rule of third. Ini adalah bayangkan ada garis-garis panduan yang membentuk 9 buah 4 persegi panjang yang sama besar pada sebuah gambar. Nah, jadi seperti ini. Rule of third ini seperti ini. Biasanya lensa atau kamera itu terbagi seperti ini, lalu objeknya mau ditempatkan di mana, itu ada aturan-aturannya ya. Keseimbangannya seperti apa yang lebih bagus. Kemudian format horizon atau vertikal, ini proporsi 4 persegi panjang pada view render, memungkinkan untuk melakukan pemotretan dalam format landscape ataupun horizontal. Kan bisa ya, kalau kita membuat video kita sekarang sudah, kalau handphone udah lebih mudah lagi. Kita mau buat video untuk di TikTok, untuk di IG story, atau mungkin untuk Instagram feed ya, itu sudah ada gitu, namanya frame-nya sudah ada, formatnya mau horizontal, vertikal atau bahkan persegi ya, sudah ada. Ini contoh line horizontal, yang ini line vertikal, biasanya untuk story ya. Kemudian keep it simple, biasanya video akan lebih menarik ketika dia simple ya, sederhana dan tidak terlalu banyak objek yang ditampilkan. Kemudian picture scale-nya atau skalanya biasanya ada titik kecil yang menarik perhatian ya, bisa dengan seperti ini, perbandingan yang mencolok itu bisa menarik perhatian penontonnya. Kemudian horizon, ini adalah keseimbangan langit dan tanah, bisa mengubah pemandangan gambar secara radikal ya, jadi seperti ini. Tadinya mungkin kalau ininya garis horizonnya ada di tengah, gambarnya akan biasa-biasa saja, tapi ketika objek langitnya diperluas, gambarnya akan menjadi lebih bagus. Kemudian ada leading line, ini ada garis yang membawa mata orang melihat foto ke dalam gambar atau melintasi gambar. Contohnya seperti ini ya, untuk memfokuskan seseorang. Ada be different, ini biasanya contoh adalah bidikan yang misalnya contoh seperti ini, kita mau buat lebih berbeda, itu akan memfokuskan orang juga kepada objek yang ingin kita tampilkan.
color ini adalah bagian dari gambar menonjol dari background ya, permainan. Dan berikutnya adalah framing. Jadi kita subjeknya dibuat secara khusus seolah-olah berada di dalam frame ya. Juga teknik-teknik, ada shooting positionnya. Kita sudah sering melihat mungkin ya di internet bahwa seorang kameramen atau fotografer itu bukan seseorang yang mudah juga pekerjaannya, karena mereka seringkali harus melihat atau harus mencari sudut pandang yang lain daripada yang lain. Contohnya seperti ini. Kemudian number of subjeknya juga perlu diperhatikan ya, berapa misalkan atau berapa yang akan kita tonjolkan dalam video. Nah, video berdasarkan tujuan dari pembuatannya diantaranya adalah video cerita, memiliki tujuan sebagai sesuatu yang memaparkan cerita. Ada video dokumenter, ini untuk merekam kejadian ya, biasanya berdasarkan kisah nyata tentu saja. Kemudian berita, ini yang bertujuan memaparkan berita. Ada pembelajaran, diisi untuk pembelajaran atau belajar ya, presentasi untuk mengkomunikasikan ide atau gagasan dari kelompok atau seseorang. Oke, untuk pembahasan tentang video Ibu cukupkan hari ini. Semoga bisa dimengerti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.